Welcome back to Siput Hutan. Jadi hari ini kita mau ngobrolin ESS. ESS itu Sensei. Jadi ini apa? Ini itu sound simulator. Di episode yang beberapa minggu lalu itu kan kita ngebahas ESS dual. Nah, ini ESS single. Kenapa? Karena banyak banget yang nanya di antara kalian. Om, yang single dong. Om, yang single bedanya apa? Harganya berapa? Nah, di kita itu ada dua, ya dual ya single. Nah, banyak orang berkata, kenapa nggak beli yang dual aja langsung? Kenapa harus beli yang single? Nah, dari situ itu kita itu mulai berpikir untuk membuat konten ini. Kenapa? Karena ESS dual dan single itu memang harganya terpaut, ya lumayan lah. Tapi bukan semata-mata harga, ya, bukan semata-mata harga. Kenapa? Karena ESS ini tergantung kebutuhan, gitu loh. Tergantung kebutuhan. Oke, kita buka dulu ya. Dalam paket pembeliannya, ESS ini ada tulisannya, ESS for car, bla bla dan lain sebagainya. Itu dapat buku panduan bahasa Inggris ya. Terus dapat double tip spon 3M 2 biji. Lalu dia dapat S-Link. S-Link ini apa? Nanti saya jelasin. Lalu dia dapat kabel. Nah, ini kabel apa? Nanti saya akan jelaskan. Terus dia dapat kabel lagi. Ini kabel apa? Fungsinya apa? Nanti saya akan jelasin. Lama-lama utangnya jadi banyak ya. Oke, jadi akan saya buka ESS-nya. Ini adalah ESS-nya itu sendiri. Nah, ESS sendiri ini punya dua fitur ya. Minus dan plus. Jadi fiturnya minus ini mengurangi volume, kalau yang plus tentu saja menambah volume. Dalam skemanya, ESS itu harus dipasang dengan urutan sebagai berikut. Pertama, ESS-nya sendiri, dan kita harus sambungin power GST-nya. Jadi ini kabel power ya. Merah ketemu merah, hitam ketemu hitam. Nah, lalu di sini ada kabel T-plug, jadi adaptor T-plug lebih tepatnya. Nah, ini disambungkan di antara baterai dan ISC. Lalu di sini ada dua kabel seperti ini, ya. Ini disambungin aja seperti biasa, colokan di receiver. Nah, seperti ini ya. Nah, ini masuk di channel 2, channel throttle ya. Lalu channel throttle-nya masukin sini. Nah, pertanyaannya yang nancep di receiver yang mana? Pakai yang ini. Jadi jelas ya. Ini masuk ke ESS, ini masuk ke channel 2 throttling atau gas ya. Yang ini baru masuk ke ISC. Oke? Sorry, masuk ke receiver. Jadi ini masuk ke receiver. Nah, apa fitur kelebihannya? Jadi ESS ini punya beberapa kelebihan. Yang pertama, dia itu bukan sembarang speaker, dia itu speaker dengan IC simulator. Apa itu? Jadi ketika kita nyalain mobil pertama, itu mobilnya bisa bunyi kayak di starter, tek 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 greng gitu. Nah, nanti kalau waktunya mobilnya ngebut, nah, volumenya itu akan bertambah, desibelnya akan bertambah, suaranya akan berubah. Bukan hanya dia itu membesar atau mengecil ya, tapi volume bentuk suaranya itu akan berubah ngikutin throttling kita jadi kayak ngegas mobil beneran. Nah, itu salah satu kelebihannya. Sebelum ngomongin kelebihan yang lain, kita harus ngelihat di sini ada satu kabel sendirian dengan warna kuning. What is for? Nah, ini itu kalau ada yang nanya, ini kabel gaib apa? Ini bukan kabel gaib, sob. Jadi kalau ini dimasukin ke sebuah channel yang kita inginkan ya, nggak tahu itu kan channel itu banyak ya, mulai dari 3, 4, 5, 6 itu kan bebas. Bahkan 3, 4, 5, 6, 7. Itu bebas semua, kalian mau pakai buat apa aja. Nah, kalau ini diaktifkan, ditancepin di receiver, maka soket atau channel tersebut akan berfungsi sebagai bell. Tin, 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 tin. Nah, ini fungsinya dia di sini. Nah, tadi kita sudah ngomong kelebihan dia itu sebagai sound simulator. Sekarang kita akan ngobrolin kelebihannya dia yang lain. Nah, apa kelebihannya yang lain? Itu ada di S-Link. Nah, S-Link ini kalau kalian baca di buku petunjuknya, dia itu mengarah ke www.senseihobby.com. Jadi www.senseihobby.com ini apa? Ini itu websitenya dia.
Jadi kalau website ya perlu internet buat ngakses ya. Habis gitu kalian masuk ke situ, kalian download softwarenya dia. Setelah kalian download softwarenya dia, ESS ini bisa di-bin atau di reprogramming suaranya. Caranya gimana? Caranya ya tinggal masukin begini aja ke kabel yang isinya banyak ini. Dan habis gitu kalian masukin ini ke PC kalian. Nah, di situ itu kemarin ada yang nanya, running di Windows 10 itu bisa atau enggak? Bisa. Saya pakai Windows 10. Kita Windows 10 kan ya? Kita Windows 10 bisa. Kalau MacBook nggak tahu ya, kita nggak pakai MacBook. Nah, kalau Windows 10 itu bisa, dan itu akan muncul tampilannya. Tampilannya itu gampang banget. Di situ tuh banyak koleksi sound. Ya, jadi mau sound apa aja di situ ada. Kalau kita mau bikin sendiri, upload sendiri itu juga bisa. Jadi ESS ini benar-benar penting banget buat kita yang pengen mobil RC kita itu tampil lebih realistis dan tentu saja nggak ngebosenin. Kenapa? Karena kalau kita lihat ya, RC mahal dan RC murah itu ada bedanya di bunyi, bener nggak? Kalau RC murah itu yang 5 jutaan ke bawah, digas itu bunyinya ngeng. Kalau RC yang mahal-mahal, digas nggak ada bunyinya, betul ya? Iya, karena sebagian besar mayoritas RC yang mahal itu tidak menggunakan pinion dan spur sama-sama metal. Rata-rata spurnya itu teflon, jadi ya itu yang membuat dia nggak terlalu berisik. Nah, kalau RC yang dengan harga lebih murah itu kan dia itu bener-bener want to show off lah ya. Dia itu pengen all out sampai spurnya diganti metal. Lah itu yang bikin dia berisik. Entah apapun RC kalian, kalau kalian bangun RC itu dengan baik banget, dengan body yang bagus, ya itu memang harusnya pakai ESS. Sekarang kita ngomongin pro dan kontra. Jadi ESS ini kalau kalian perhatikan, itu ada fitur suara kapal, bel kapal, dan lain sebagainya. Sampai pesawat terbang itu juga ada. Kenapa kok ESS ini itu tidak bisa dibuat untuk kapal? Makanya dia nulisnya gini, ESS for car. Ya, jadi kenapa? Karena ESS ini itu tidak waterproof. Caranya gimana supaya ESS ini bisa ikut sama kita nangkring main RC Adventure yang naik, turun, keluar, masuk, air, lumpur, dan kawan-kawan. Caranya itu kalian buka 4 bautnya. Di situ nanti kalian bisa melihat ada 2 hal. Yang pertama speaker biasa. Yang kedua itu board PCB. Nah, board PCB itu harus kalian waterproof ulang. Terserah, mau pakai Code King boleh, Putek boleh, Furnace juga boleh. Kalau si Pututan pakai apa? Kami pakai Furnace. Kita respray dia sampai benar-benar tebal. Kita keringin ya lebih kurang 3-4 kali. Baru kita rakit ulang. Ingat, speaker hitamnya itu jangan disemprot, biarin aja. Itu nanti kalau kalian semprot, malah akan membuat speaker itu jadi keras. Karena itu kan bahannya dari kayak semacam kain ya. Dan ketika kena getaran tertentu, itu nanti malah bisa robek. Kalau robek, suaranya nanti ngembret. Jadi ya, hindari melakukan semprotan di daerah situ. PCB-nya aja. Lumayan teruji ya. Punya kita ya nggak minta sih. Ya, tapi ya nggak ada trouble dengan cara seperti itu. Jadi penting banget. Buat saya, kalau kita pakai hard body ini penting banget karena semua orang pasti akan terkejut dan ketawa-ketawa melihat mobil kita itu kalau digoyang sedikit throttle-nya dia itu bunyinya kayak mobil di starter. Greng. Wah, semua orang masih ketawa. Wih, bisa nyala gitu. Ini kita udah ngomongin produknya, kita udah ngomongin pro dan kontranya. Jadi ya, kalau kami banyak pro-nya dari kontranya. Pertanyaannya, si Pututan pakai single apa pakai double? Ya, jadi kami nggak underdog ini barang jelek, murahan, hanya orang yang nggak punya uang yang pakai barang ini, kalau punya uang pakai yang double. Atau kalau kalian beli mungkin kan wajar jika seseorang itu pengen membeli yang terbaik ya. Jadi belinya ya yang double. Di awal tadi kita udah bahas ini sesuai kebutuhan. Kenapa? Karena menurut saya ruangan yang tersisa di antara chassis dan hardbody itu nggak banyak. Tapi kita tetap pengen bunyi-bunyian. That's why kami tetap prefer ESS itu yang single seperti ini untuk mengatasi masalah suara di RC-RC kami. Kita akan lihat satu persatu ya. Mobilnya akan saya buka satu persatu. Kalian bisa lihat kita pakai yang double apa yang single. Dimulai dari Landy. Oke, Landy, buka Landy ya. Landy ini pakai ESS di sini, single. Nah, jadi udah jelas banget.
Kalau kalian tanya ESS-nya single apa double, single. Nah, placing ESS tip dari kami adalah dengan mengarahkan speaker ini bukan ke atas, tapi ke bawah. Kenapa? Supaya air nggak ngantong di bagian lubang-lubangnya ini. Ini kan ada lubang-lubang. Kalau air ngantong itu kan ya nggak lucu. Jadi kita posisiin dia menengadah ke bawah atau nunduk. Landy pakai single. Kita minggirin dulu. Banyu biru. Banyu biru. Banyu biru itu apa? Air warnanya biru, bener ya? Banyu biru pakai apa? Banyu biru ini RC yang complicated ya. Bukanya harus pakai obeng. Soalnya banyak yang nanya di Instagram. Naruh ESS di mana? Wah, pertanyaan bijak gitu. Jadi kalau kalian tanya naruh ESS di mana ya, itu kayak tebak-tebakan karena kita harus tanya dulu ke kalian. RC-nya mereknya apa, tipenya apa, pakai bodi apa. Nah, banyu biru pakai ESS single dengan posisi menengadah ke bawah. Kenapa ya? Tadi udah kita jelasin supaya nggak kena air. Oke, terus apa lagi? Waduh, likan ini bongsor juga ini. Nah, likan ini pakai apa? Pakai ESS single ngadep bawah. Jadi ngadep bawah itu menengadah ke bawah. Nah, di sini kita punya 3 buah RC dengan dimensi yang teramat sangat beda ya. Mulai dari Landy yang besar, ya, sampai likan dengan ukuran menengah dan banyu biru high look ya dengan ruangan yang sangat kecil. Apapun jenis RC-nya menurut kami placing ESS itu penting karena kita kan ngejar reality ya. Nah, di situ itu akhirnya placing-nya jadi ke bawah seperti ini karena memang tidak diharapkan untuk menengadah air. Dan yang kedua, naruh ESS ini aja sudah effort menurut saya ya. Karena benda sekecil ini ya menurut kita ya, masa nggak cukup sih? Kalau pakai hard body ya, ini harus garuk-garuk kepala. Jadi ya, kalau saya ESS kecil, itu pilihan yang bijak. Ada yang lebih kreatif lagi ya. Dia itu pakai ESS mau single mau double terserah, tetapi dia melakukan reassembling. Apa reassembling? ESS-nya itu diprotolin dan disangkutin di hard body-nya. Sehingga placing speakernya itu bisa pisah-pisah dan itu sangat efisien untuk penyimpanan. Ada pro dan kontra, karena hal itu kan yang pertama ribet, yang kedua hal itu membuat resonansi, ruang resonansi dari speaker. Kalau ruang kosongnya dia yang untuk menggema itu jadi tidak ada. Dan ada yang bilang itu tambah nggak karu-karuan, ada yang bilang itu benar. Sebenarnya menurut saya sah-sah saja. Kalau kalian mau bongkar ya itu lebih baik. Nah, cuman kebetulan kami di Siput Hutan itu udah banyak urusan ya, jadi ya kami menggunakan yang kecil, lebih mudah ditata, dan tujuannya adalah lebih terlihat simpel. Kalau kalian sendiri nanya ke saya, yang double itu lebih keras suaranya dari yang single? Iya. Yang double itu lebih enak suaranya dari yang single? Iya. Kenapa? Karena yang double itu stereo, yang single itu mono. Benar jawabannya. Tapi kalau saya tanya, ya, knalpot mobil itu stereo apa mono? Mono. Tapi ada yang stereo sih, ya. Ada yang biasa dual pipe ya. Ya, dual pipe kan jadi stereo. Jadi sumber suaranya jadi 2. Weng, weng, weng. Tetapi kalau kalian perhatikan, sebenarnya itu stereonya dia itu bukan buat stereo Dolby Surround Sound, tetapi sebagai penguat suara. Karena speakernya menyuarakan hal yang sama. Nah, kalau stereo itu kan yang benar itu ya, stereo itu kiri kanan beda suaranya, sehingga orang itu bisa feeling live gitu loh kalau denger lagunya. Nah, menurut kami di sisi itu. Kalau ada yang bilang suaranya kurang kenceng yang single, iya. Tetapi cukup kan ya? Selama ini malah kita turunin suaranya ya. Karena terlalu wong gitu ya. Itulah tadi obrolan kita mengenai ESS. Jadi buat kalian semua yang bingung single apa double, itu nggak ada masalah. Saran kami kalau kalian pakai body Lexan, double. Itu suaranya bagus, enak karena ruangannya banyak kosong. Tapi kalau kalian pakai hard body, kalian bisa lihat, ya harusnya single gitu loh. Kalau kalian bisa bikin hard body-nya jadi muat yang stereo, you are the best. Jadi tutam buat kalian yang melakukan itu. Kalau ada yang tanya baterai, boros sama irit, lebih kurang lah. Karena nggak terlalu banyak berbeda lah. Speaker itu hanya sebuah speaker. Oke sob, jadi buat kalian semua yang baru nonton, pastiin ya kalian itu subscribe, nyalain lonceng, and leave a comment. Kalian mau tanya apapun tentang ESS, kita jawab. Kalian mau nanya tentang RC-RC kita jawab. Kalian mau nanya tentang spare part RC yang lain, kita jawab. Kalian mau curhat, boleh lah ya, kita jawab. Nanti ada sesi curhat.
Jadi jangan ragu untuk meletakkan komen karena komen akan pasti dibalas. Semoga konten ini membantu kalian semua yang lagi gabut, lagi bingung tentang sound simulator. Like and share. Terima kasih. Sampai ketemu di episode berikutnya and bye-bye. Kecil semua. Wung.